Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita menikmati lagi kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian tetap ditolong, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dan juga sukacita dari Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kita akan beribadah kembali pada hari ini. Kita masih beribadah dari rumah, dan saya percaya tidak akan mengurangi semangat iman kita, semangat perayaan iman kita, untuk kita bersama-sama keluarga, untuk menikmati berkat Tuhan lewat ibadah ini. Kami menyambut semua jemaat yang beribadah di tempat ini dan juga dari rumah masing-masing dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Dan biarlah kita memuliakan Tuhan, memuji Dia, karena Dialah yang layak dipuji untuk selama-lamanya. Kita mulai ibadah kesucian kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi saudaraku, dan terpujilah nama Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh indah bersama dengan Tuhan dalam persekutuan saat ini. Kita memulai ibadah kita dan Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang kedua mengatakan, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Luar biasa ya, Tuhan terus menginginkan untuk kita selalu beribadah dan meninggikan namanya. Ada pujian atau nyanyian nomor 239 yang mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau saja. Tuhan demi darah domba Allah, sucikanku dari perbuatan yang berdosa. Sucikanku, hidupku dulu gelap gulita, ku dikalahkan oleh penggoda, tapi sekarang janjimu ku terima. Sucikanku. Ku menyesal atas perbuatanku. Sucikanku, darahmu menghilangkan dosaku. Sucikanku, janjimu Tuhan ku mau percaya, dan karena itu ku diterima. Kehidupanku kini ku serahkan. Sucikanku. Amin. Merupakan doa kita, sucikan kami. Kita menyanyikan satu kor doa yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Dan setelah itu kita akan masuk dalam doa. Ajaib Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami di sorga. Benar, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini betapa kami bersyukur untuk keajaiban-Mu itu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, berkat-Mu turun atas kami, memberkati kami dalam ibadah ini. Baik kami hamba-hamba-Mu di gereja ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Tuhan sudah jaga kami, pelihara kami. Tuhan memberi kemenangan iman kepada kami dalam melewati segala tantangan yang kami hadapi saat ini. Karena kami tahu bahwa Engkau terus memelihara kami, melindungi kami dan meluputkan kami dari berbagai mara bahaya yang mengancam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan inilah hidup kami mau persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkenan atas puji-pujian kami dan doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, terlebih kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah semua yang kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau dan kami serahkan ibadah ini dari awal hingga kesudahannya. Dan ampuni kami atas segala dosa dan kekurangan kami. Kuduskan hidup kami agar layak hidup kami berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami dan inilah ucapan syukur kami. Kami persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan dengan berbagai ucapan syukur dan sukacita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Ini puji-pujian dan kesaksian kita. Dan ada beberapa saudara yang akan mengisi pujian ini. Setelah kita menyanyikan ku masuki gerbangnya, maka kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Robi Mongkodompis. Kita menyanyikan pujian ini.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk bersaksi bagaimana cinta Tuhan dalam keluarga kami. Saya bersyukur karena dalam minggu ini ada beberapa hal kami syukuri. Yang pertama, Clean sudah lulus dari SMP dan kami bersyukur Tuhan begitu baik sehingga Tuhan menolong Clean bisa lulus dan diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang kami akan daftarkan di sekolah dan harapan kami kiranya dia diterima di sekolah SMA yang baik. Dan yang kedua, kami bersyukur pada tanggal 19 kemarin ulang tahun perkawinan kami yang ke-20. Dasar dari keluarga adalah tempat praktek kasih. Saya ingat sekali bahwa pelajaran ini sejak saya SMP sudah ada tentang apa itu keluarga. Keluarga adalah tempat praktek kasih. Saya berusaha dalam keluarga saya untuk bagaimana bisa mempraktekkan kasih itu di keluarga saya. Walaupun kadang-kadang ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan antara anak-anak dan orang tua dan saya dengan istri. Banyak hal yang berbeda karena kami dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi semuanya kami hanya berserah kepada Tuhan, dan saya mengamini dari sejak awal bahwa keluarga yang sebentuk adalah keluarga tempat praktek kasih. 20 tahun kami jalani, semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Kami tahu banyak hal, ada tantangan, ada hambatan, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan gaya hidup, tapi saya percaya bahwa keluarga tempat praktek kasih dapat mempersatukan dan mengeliminasi semua perbedaan-perbedaan itu sehingga bisa berjalan sampai 20 tahun ini. Ke depan harapan saya keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Keluarga saya diberi kekuatan dari Tuhan. Keluarga saya seperti semula saya katakan bahwa dasar dari keluarga saya adalah sesuai dengan pelajaran saya di SMP dulu di agama Kristen, yaitu keluarga tempat praktek kasih. Bagaimana kasih itu bisa muncul dalam keluarga saya, walaupun kasih berbagai bentuk kasih. Harapan ke depan kiranya Tuhan memberkati keluarga saya dan memberi berkat yang berlimpah, memberi berkat pemersatu, memberi berkat kesetiaan dalam keluarga saya. Itulah kesaksian saya dalam minggu ini. Kami bersyukur Clean sudah lulus dan keluarga genap 20 tahun pernikahan kami. Akhir-akhir ini memang banyak tantangan buat kita semua. Kita dengan adanya virus COVID
Saya bersyukur saya bisa kerja juga di kantor dan banyak tantangan yang kami hadapi. Secara ekonomi perubahan begitu cepat sehingga semua ekonomi berdampak dan kami juga kerjanya tidak full time, semua ada di work from home juga ada. Jadi kerja di kantor hanya dari 8:30 pagi sampai jam 2 siang. Aktivitas untuk pelayanan di kantor. Tapi dari berapa jam ini banyak tantangan. Karena karyawan banyak yang work from home, karyawan banyak yang beberapa kantor ditutup sementara, sehingga banyak tantangan buat saya untuk mengatur bagaimana operasional tetap jalan dalam kondisi kita juga semua pada takut. Tapi saya percaya setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Iya. Saya ingat Nanti yang ini. pada saat bangsa Israel ada tulah di mana pintu-pintunya dikasih darah, disitulah yang selamat. Saya ingat selalu itu dalam doa, kiranya darah Tuhan dimeteraikan dalam kehidupan kami, teman-teman di kantor, sehingga kami selamat semua. Banyak isu, banyak isu yang beredar bahwa si A sudah kena COVID, si B kena COVID. Itu semua kami atur, dites, ada rapidnya, sempat positif, setelah swab dia tidak positif. Semua kita takut semuanya. Kalau itu terbukti, maka kantor akan ditutup. Banyak kantor-kantor yang lain ada yang terbukti ditutup, dan itu sangat berdampak besar. Jadi itu saya syukuri, pagi, siang, malam kami berdoa. Di keluarga kami selalu berdoa, selalu biston malam. Itulah yang saya syukuri, bahwa Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah tidur. Saya percaya dalam kesaksian saya ini, dalam Mazmur 23, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikian dia selalu menjaga kami, menjaga kantor, menjaga keluarga kami, menjaga semua saudara-saudara. Dia tidak pernah tidur. Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menuntun kita sehingga kita semuanya diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Demikian kesaksian dari Bapak Robi Mongkodompis yang menyaksikan bagaimana pertolongan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga dan juga bagi anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, itulah yang selalu kita sampaikan untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita menyanyikan satu pujian lagi. Medley saudaraku, hidupku bukannya aku lagi, dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku.
tetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ini janji Tuhan lagi kepada kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan terus menopang kehidupan kita. Saat ini kita mendengarkan duet dari saudari Viola Tulende dan juga saudari Ratih. Kami silahkan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
Luar biasa, saudaraku, pujian yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Saudari Ola dan Ratih, mereka menyanyi pagi hari ini mensyukuri berkat Tuhan karena mereka telah menang dari lomba nyanyi dari Departemen Orang Muda Kantor Pusat. Dan terpujilah nama Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan. Dan kiranya mereka terus diberkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan juga masa depan mereka. Kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk nanti kita mengerti dari uraian yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa di sorga, inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya kepadamu. Dan kami mendengar firman-Mu saat ini. Kami memohon kuasa Roh-Mu menuntun dan membimbing kami untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau berkati hamba-Mu, berikan hikmat-Mu, dan tuntun dia dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan Engkau naungi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengecap kebaikan Tuhan memberikan dampak dalam hidup orang percaya.
mengecap kebaikan Tuhan memberikan dampak dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan tadi telah dibacakan kepada kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya percaya bahwa setiap hari saya dan saudara telah menerima dan juga merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tersebut memberikan dampak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap hari kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita menerima segala kebaikan-kebaikan dengan setia Tuhan memberi kebaikannya kepada kita. Ini tentu memberi dampak. Ada dampak dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang memperoleh kebaikan Tuhan itu. Saudara-saudara, apa dampak dalam kehidupan kita? Apa dampak yang semestinya ada dalam kehidupan kita ketika kita tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan kebaikan Tuhan? Dampak yang kita bisa tunjukkan sebagai perenungan atau sebagai orang Kristen, antara lain yang pertama, membersihkan diri dari setiap kejahatan. Ini dampak. Jadi kalau Tuhan sudah begitu baik kepada kita, Ia memberi kita merasakan kebaikannya, mengalami kebaikannya, maka dampaknya ya mestinya kita sebagai orang Kristen ini membersihkan diri dari kejahatan. Membersihkan diri dari kejahatan. Rasul Petrus mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Dalam ayat yang pertama dari 1 Petrus pasal 2. Karena itu buanglah segala kejahatan. Tadi di dalam ayat ketiga dari pembacaan kita mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Lalu Rasul Petrus mengatakan, buang itu kejahatan. Kamu sudah rasakan kebaikan Tuhan, buang itu kejahatan. Jangan lagi bersarang kejahatan itu dalam diri. Jangan jadi sarang kejahatan pikiran manusia. Jangan lagi hati menjadi sarang kejahatan. Itu harus sudah dibuang, sudah harus bersih. Jangan lagi kotor. Hati kita dengan kejahatan, pikiran kita dengan kejahatan. Jangan lagi ada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Itu sudah harus dibersihkan. Itu harus dibersihkan dari hidup kita. Apa kejahatan itu? Juga Rasul Petrus menjelaskan di situ. Kejahatan itu antara lain tipu muslihat. Kelicikan itu tipu muslihat. Curang itu tipu muslihat. Penipuan ya itu tipu muslihat. Dikatakan buang itu. Itu bukan perbuatan orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Rasul Petrus mengatakan buang itu. Semua tipu muslihat. Licik. Buang. Curang, buang. Penipuan, harus sudah dibuang. Kemudian dikatakan Petrus kemunafikan. Mesti dibuang. Kenapa kita harus buang? Karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tidak boleh ada kemunafikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lain di depan, lain di belakang. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Di depan mungkin memuji-muji, di belakang memfitnah. Apakah itu perbuatan anak Tuhan? Bukan.
Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan tidak akan berbuat seperti itu. Bagaimana membuang semua kejahatan-kejahatan itu? Dikatakan di dalam firman Tuhan. Tadi dalam pasal 2 ayat 1, perhatikan di sana dikatakan karena itu. Itu. Karena apa? Karena semua yang ditulis dalam pasal 1 ayat 1 sampai 25. Dikatakan di sana karena itu. Mengapa ada kata awal dari ayat 1 itu karena itu? Itu berarti dari pasal 1 ayat 1 sampai 25. Itu dasarnya. Maka setelah kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai 25, lalu Petrus mengatakan setelah kamu ketahui semua itu 25 ayat, maka sekarang ini karena itu, jadi karena ayat 1 sampai 25 pasal 1 itu, maka buanglah kejahatan. Nah, apa tadi dikatakan di ayat sebelumnya itu dari pasal 1, antara lain di sana dikatakan mengenai iman, mengenai kasih, mengenai persaudaraan, mengenai kehidupan yang kudus. Nah, kalau itu sudah kita kecap, sudah ada dalam kehidupan kita, maka buanglah semua kejahatan. Kalau kita hidup dalam iman, kalau kita hidup di dalam kasih, kalau kita hidup dalam pengharapan, maka buanglah semua itu. Kekudusan, pengharapan dikatakan dalam 25 ayat sebelumnya, baru masuk ayat yang pertama dari pasal yang kedua itu. Jadi kalau kita bertanya bagaimana caranya saya membuang semua kejahatan yang tidak dikehendaki Tuhan, maka caranya adalah dengan firman Tuhan. Ayat 25b dari pasal 1 dikatakan, inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Itu artinya apa? Bahwa untuk membersihkan kejahatan-kejahatan, maka manusia harus lahir dari firman Tuhan. Kita harus lahir dari firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar kita untuk bisa hidup, memberi dampak, yaitu membuang semua kejahatan-kejahatan. Dengan demikian maka setiap orang yang ada dalam Kristus, mereka tidak akan mudah lagi melakukan kejahatan. Setiap orang semestinya memeriksa hatinya. Orang Kristen periksa hatinya, periksa pikirannya. Apakah masih hatinya penuh kekotoran? Apakah pikirannya masih penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor? Itu harus dibersihkan. Kalau itu ada, maka itu harus dibersihkan. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bersihkan dengan cara bersihkan hati, itu cara menjaga hati. Jangan dijadikan sarang kejahatan, sarang dosa, sarang untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bersihkan hati kita, dari situ terpancar kehidupan. Itu dampak. Jadi dampak pertama adalah kita membersihkan hati kita dari kejahatan. Kita membersihkan pikiran kita dari kejahatan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu baik kepada saya mengecap kebaikan Tuhan, maka tidak ada tempat bagi kejahatan dalam hidup kita. Yang kedua, dampaknya adalah bisa mengendalikan keinginan. Bisa mengendalikan keinginan. Seorang keinginan-keinginan ini berbahaya kalau kita tidak kendalikan. Keinginan-keinginan kita akan mencelakakan kalau kita tidak kendalikan. Tetapi orang yang mengecap kebaikan Tuhan, ia akan mengendalikan keinginannya. Tadi dalam ayat 2 dari pembacaan kita, 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan begini, selalu ingin air susu yang murni dan rohani.
selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Air susu yang murni dan rohani itu, apa itu maksudnya? Itu merupakan sebuah ungkapan. Maknanya adalah selalu mengingini pengajaran firman Tuhan yang murni. Itu adalah pengajaran dari firman Tuhan. Mengendalikan keinginan. Jadi keinginan kita sekarang sudah dikendalikan. Kalau kita sudah mengecap kebebasan Tuhan, maka keinginan kita itu sudah dikendalikan. Yaitu keinginan untuk mau menyambut pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Bukan saja pengajaran yang membuat kita terlena mendengarnya, karena sekarang juga banyak khotbah-khotbah hanya merupakan khotbah-khotbah yang membuat orang terlena. Khotbah-khotbah dongeng saja yang membuat orang suka mendengar. Tidak ada firman yang menegur dosa, tidak ada lagi firman yang menghajar, tidak ada lagi firman yang seperti pedang. Sekarang firman yang disampaikan banyak sekali hanya untuk memuaskan telinga, membuat orang terhibur. Banyak khotbah-khotbah yang kita dengar hanya untuk membuat orang dibujuk, dirayu. Waspada, hati-hati. Sebab pemberita yang benar, ia akan setia dengan berita itu. Apa itu maksudnya setia? Setia, apakah itu firman yang keras? Dia harus setia memberitakannya. Apakah itu peringatan terhadap dosa? Dia harus setia mengatakannya. Saudara, kendalikan keinginan. Kadang-kadang firman Tuhan itu, firman Tuhan yang murni itu, dia bisa memberikan kepada kita teguran yang keras. Supaya apa? Kita jadi baik. Kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan juga banyak janji-janji Tuhan. Pengharapan yang pas dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan juga kita temukan di sana. Sukacita juga kita terima di sana. Itulah firman Tuhan yang luar biasa itu. Begitu sempurna dalam hidup kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, sudah mengendalikan keinginan. Berbicara mengenai keinginan, banyak keinginan manusia. Juga terutama dalam hari yang saya maksud di sini adalah keinginan-keinginan manusia dalam arti anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen masih banyak keinginan-keinginan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ingin bebas. Suka-suka. Ada begitu orang Kristen. Ingin bebas. Suka-suka. Mau buat jahat? Oke. Mau melakukan tipu muslihat? Ikut. Mau melakukan fitnah? Ikut. Berbahaya kalau sudah begitu. Itu sama halnya belum dilahirkan kembali oleh firman. Belum ada Kristus bertahan dalam hati. Kalau masih keinginannya itu mau bebas, buat suka-suka, kejahatan juga oke. Tidak mau ditegur. Karena tadi ingin bebas. Tidak mau ditegur. Nggak mau ditegur, akhirnya apa? Celaka. Udah dibilang, jangan. Jangan bergaul dengan itu. Dia seperti ini, tapi masih dekat. Celaka akhirnya. Lalu apa yang terjadi? Pusing sendiri. Pusing. Kalau sudah pusing, orang lain disalahkan. Bahkan kadang-kadang, wah, cepat naik pitam. Ini, karena mau bebas. Saudara, kita harus mengendalikan keinginan kita. Keinginan kita sekarang harus keinginan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada keinginan-keinginan orang ingin dihormati. Orang yang ingin dihormati itu apa? Itu ada roh Haman dalam hidupnya. Roh Haman. Rohnya Haman itu nama seorang pejabat Persia. Orang yang gila hormat, suka dihormati, minta dihormati, itu adalah manusia yang di dalam dirinya yang ada adalah roh Haman. Itu dalam kitab Ester, saudara. Dalam kitab Ester itu
Ester 3 ayat 5 dikatakan begini, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Panas hatinya, Mordekai nggak mau hormat, nggak mau sujud di depannya. Panas sekali hatinya. Saudara, tidak perlu. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan tidak perlu gila hormat, tidak perlu minta hormat. Kalau orang memang menghargai, menghormati kita, itu spontan. Karena apa? Kehidupan yang bisa diteladani pasti akan dihargai, pasti akan dihormati. Itu yang akan dihormati, yaitu orang yang bisa diteladani. Teladan itu selama-lamanya. Ada orang hanya dihormati pada waktu dia punya jabatan tertentu. Dihormati ya di situ, karena dia di sana jabatannya luar biasa di tempat itu. Lalu dia dihormati di sana. Tapi nggak bisa beri keteladanan hidup. Nah ini, kalau dia habis menjabat ini, nggak akan diingat ini. Karena dia dihormati karena jabatannya. Tapi marilah kita dihormati, karena apa? Itu spontan. Karena apa? Kita bisa memberi keteladanan hidup. Bukan saja orang tua, tapi orang muda juga. Mari beri keteladanan hidup. Itulah kehormatan dalam kehidupan kita. Ingin kaya instan, keinginan. Ingin kaya instan dengan cara-cara yang kotor, menghalalkan segala cara. Jangan, kendalikan keinginan. Jangan kaya instan. Kalau memang Tuhan memberkati, Amsal mengatakan apa? Saat kita tidur pun, Tuhan datangkan harta ke rumah kita. Saat kita tidur, Tuhan datangkan harta ke rumah kita. Jangan keinginan kita ingin cepat kaya, lalu apa? Segala cara dihalalkan. Berbahaya, saudara. Tapi orang yang mengecap kebaikan Tuhan tahu itu, tahu kunci kekayaan itu. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan apa? Waktu tidur pun dikatakan harta itu datangkan Tuhan ke rumah orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara harus dikendalikan. Juga mengendalikan keinginan-keinginan yang lain. Baca nanti itu keinginan-keinginan di Keluaran 20 ayat 17. Ada keinginan-keinginan juga di sana, harus juga kita hindari itu. Keluaran 20 ayat 17. Saya kasih PR kepada jemaat untuk membuka ayat itu. Keluaran 20 ayat 17. Itu peringatan kepada kita. Jauhkan keinginan yang disebutkan di sana. Kendalikan keinginan supaya aman hidupmu, baik-baik hidupmu. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka dampaknya adalah keinginan kita sudah berubah. Keinginan yang selalu perkara-perkara rohani, pengajaran-pengajaran rohani. Saudara, jika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka hati kita dan pikiran kita harus sudah bersih dari semua kekotoran kejahatan. Dan juga keinginan-keinginan kita sudah harus dikendalikan kepada keinginan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami telah dengar, kiranya firman-Mu ini akan membuat kami kuat terus dalam iman kami di hadapan Tuhan. Dan kami disadarkan kembali bahwa hidup kami penuh kebaikan Tuhan. Maka kalau kami sudah mengalami kebaikan Tuhan, biarlah dampak kebaikan itu kami tunjukkan untuk memuliakan nama Tuhan, membersihkan pikiran kami, hati kami, perbuatan-perbuatan kami dari setiap kejahatan dan dosa, dan juga mengendalikan keinginan-keinginan kami. Biarlah kami senantiasa akan mengendalikan keinginan kami untuk hanya ingin firman Tuhan yang murni, pengajaran yang murni daripada Tuhan, dan juga keinginan-keinginan lain kami sesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Terima kasih bagi berkat bagi hamba-Mu menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada waktu bagi kita saat teduh pribadi. Kami berikan kesempatan kepada kita merenungkan firman-Nya ini. Ada waktu bagi kita untuk memulihkan hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita ingin mengakui kepada Tuhan perbuatan-perbuatan maupun juga hati kita, pikiran-pikiran kita selama ini tidak menunjukkan dampak sebagai orang yang mengalami kebaikan Tuhan.
maka ada waktunya bagi kita untuk membawa kepada Tuhan. Atau apapun yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, syukur kita, doa syukur kita, masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, tekanan yang kita alami, beban-beban hidup yang kita alami, persoalan yang tidak kunjung selesai, bawa kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita akan diiringi dengan lagu dari nyanyian Balak Selamatan nomor 227, Ku bawa pada Yesus hatiku. Sambil kita menyanyikan nyanyian ini, ada waktu bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Ku bawa pada Yesus hatiku dengan segala persoalanku. Padanya ku cari sentosa, dalamnya ku dapat bahagia. Jalan dengan Tuhan, bersatu selalu. Jalan dengan Tuhan, bersatu selalu. Kepadanya ku bawa hidupku dengan segala duka, suka dukaku. Tanpa kasih Tuhan, sia-sia hidupku di dunia ini. Lebih dari semua, itulah damai yang kita terima daripadanya. Lebih dari semua, itulah kasihnya dalam hidup kita. Itu yang lebih dari semua. Damai dan kasih Tuhan, lebih dari segalanya. Ayat ketiga mengatakan, kepadanya ku bawa dosaku, agar darahnya bersihkanku. Rasul Petrus mengatakan, buanglah semua itu. Dengan darah Kristus kita akan dibersihkan. Darah Kristus sanggup membersihkan segala noda, segala celah. Ia akan menghilangkan segala celah dan membersihkan segala noda dalam kehidupan kita. Darah Yesus Kristus berkuasa untuk menghapus, membersihkan semua dosa kita. Di kakinya aku cari selamat, padanya janjinya aku berpaut. Yesus tetap hidup. Ya, saya sedikit memberikan masukan untuk ayat itu. Bukan Yesus masih hidup, tapi Yesus tetap hidup, ampunan diberikan. Yesus tetap hidup, ampunan diberikan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Kami membawa doa dukungan kami untuk doa-doa jemaat yang dibawa melalui saat teduh pribadi mereka saat ini, menanggapi firman Tuhan pada hari ini. Dengarlah doa yang disampaikan kepadamu Tuhan. Kabulkanlah permohonan yang disampaikan kepadamu. Jika kami datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan atas segala perbuatan-perbuatan kami, isi hati kami, pikiran-pikiran kami yang kotor, yang tidak sesuai kehendak Tuhan selama ini, Tuhan, bersihkan kami dengan darah Yesus Kristus. Dan buat kami bersukacita karena pengampunan daripada-Mu. Jika kami datang bersyukur, terima ucapan syukur kami. Jika kami jemaat datang karena pergumulan-pergumulan, beban-beban hidup kami, persoalan yang tidak kunjung selesai, mungkin status-status pekerjaan kami, tugas kami,
tidak jelas status kami. Mungkin juga ancaman terhadap pekerjaan kami, ancaman gagal dalam pekerjaan dan usaha kami. Keutuhan rumah tangga sedang mengalami ujian dan cobaan. Mungkin juga ada ujian-ujian kehidupan yang lain yang sekarang sedang kami hadapi. Oh Tuhan, kami mohon kepadamu, beri kemenangan kepada kami. Bebaskan kami, lepaskan kami, sembuhkan kami kalau kami datang meminta untuk kesembuhan kepada kami. Tolong Tuhan, kasihani kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bergantung kepada Engkau saja. Sebab Tuhan Yesus sumber pemberian yang sempurna bagi kami. Karena itu kepadamu saja kami bawa semua doa ini. Ya Tuhan, dengar dan kabulkan doa kami. Kami berdoa dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan ibadah kita saat ini, dan sementara kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, atau nyanyian nomor 27 yang mengatakan, imanku pada Tuhan, itu dasar hidupku. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan takkan tinggalkan bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Ku kan menang, menang, menang selalu selamanya. Amin. Terima kasih persembahan Bapak dan Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Koro Makassar yang memperhatikan untuk persembahannya dalam pelayanan di Koro Makassar. Dan saat ini kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini Engkau senantiasa menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa kami atau doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Tidak henti-hentinya kami memohon belas kasihan-Mu untuk menghentikan pandemik virus COVID-19. Kami memohon Bapa kiranya Engkau melenyapkan virus corona ini di atas muka bumi ini. Dan tolong Tuhan, kiranya kami boleh menikmati kehidupan ini lagi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan akan penyakit virus corona ini. Tuhan memberi mereka sehat dan kuat. Dan dengan pengabdian mereka untuk menolong sesama, Tuhan nyatakan kuasa-Mu melindungi mereka dari virus corona. Dan kami berdoa kiranya para pasien yang masih terkena virus ini, Tuhan pulihkan dan Tuhan jamah dengan segala obat-obat yang mereka konsumsi. Kami berdoa kiranya para pemerintah juga, mereka diberi hikmat oleh Tuhan di dalam penanganan akan virus corona ini, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kiranya mereka boleh melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam segala hal. Kami berdoa kiranya kami masyarakat dapat patuh pada apa yang sudah diberikan kepada kami untuk kami boleh ikuti aturan-aturan dalam menjaga kesehatan kami. Agar rantai virus corona ini benar-benar terputus dengan kami mengikuti aturan pemerintah. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi kota Makassar
dan Engkau memberi keamanan, dan Engkau memberi kesejahteraan. Kami terus berdoa Bapa untuk pekerjaan Tuhan di sekolah TK SD Balak Selamatan. Tuhan tolong, Engkau kirimkan murid-murid yang baru atau murid-murid pindahan. Kiranya sekolah kami benar-benar menjadi sekolah yang akan membawa nama Kristus di dalamnya. Dan banyak juga murid-murid yang belajar. Engkau memberkati guru-guru yang mengajar, bahkan murid-murid yang sedang saat ini belajar dari rumah. Biarlah Engkau memberi mereka sehat dan kuat. Dan pelayanan Balak Selamatan atau pelayanan Tuhan yang ada di sekolah Makassar ini akan terus maju oleh karena Tuhan Yesus bekerja dalam membangun dan dalam memberikan kemajuan-kemajuan. Kami berdoa bagi keluarga jemaat Tuhan yang ada di Korok Makassar ini. Kami berdoa bagi Bapak Frans Filipus. Kami berdoa bagi Bapak Mayor Januri, Ibu Mayor Januri. Kami berdoa bagi Eka, Elin, dan Evan. Kami berdoa bagi Bapak Budi Hermanto, Ibu Neni, Bayu Melki, Febiola. Kami berdoa bagi Bapak Yusuf Dedo, Ibu Hermin Yangki, Kevin Dedo, Pascal, dan Abira. Kami serahkan mereka kepada Tuhan, kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, dan masa depan mereka. Kiranya hari-hari mereka dalam masa sulit ini, Tuhan menguatkan iman percaya mereka, dan mereka tetap bekerja dengan sukacita dan dengan kesehatan daripada Tuhan. Engkau jaga iman percaya mereka agar tetap kuat di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami juga bersyukur karena Engkau menambahkan usia bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korok Makassar ini. Terima kasih berkat-Mu bagi Vino dan Vine Brower. Terima kasih berkat-Mu bagi Ibu Kati Siagian. Terima kasih berkat-Mu bagi saudara Melki Lesnusa dan juga Kevin Gracia. Mereka ditambahkan usia mereka bukan karena hebatnya mereka, tetapi satu berkat yang luar biasa, berkat yang besar di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa berkati kehidupan pribadi, berkati pendidikan, dan juga pekerjaan keluarga dan masa depan mereka. Kami percaya bahwa saudara yang diberi umur panjang ini, mereka terus menikmati akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Naungi kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan dan kabulkan. Kami persembahkan persembahan kami kepada Tuhan, Tuhan kiranya menerima dan memberkati. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang memperhatikan persembahan mereka untuk pelayanan di Korok Makassar ini. Engkau memberkati kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan mereka. Terlebih kehidupan rohani mereka yang berkemenangan. Mereka tetap kuat di dalam penyerahan mereka kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan warta korops dan sekaligus doa penutup. Kami silakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita ini. Namun kami sampaikan sedikit informasi tentang kegiatan korops kita. Masih seperti beberapa bulan terakhir ini, ibadah-ibadah kita dari rumah. Dan juga sepanjang minggu ini, ibadah-ibadah kita masih dari rumah. Terima kasih buat Pak Robi dan keluarga yang telah mengisi acara ini dengan kesaksian. Terima kasih bagi saudari Viola Tulende dan saudari Ratih yang telah menjadi berkat lewat puji-pujian yang luar biasa. Semakin tentu ini akan memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah memberkati kita semuanya. Dan kami juga menyampaikan bahwa kita terus ikut untuk mendukung pemerintah di dalam memutus rantai wabah COVID-19. Bahkan kita melihat informasi terkini hampir 1.000 terinfeksi
informasi terkini. Karena itu mari kita terus berupaya untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, jangan keluar rumah kalau tidak begitu penting. Karena itu mari kita terus mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai virus corona ini. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan untuk Warta Korops kita pada hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdiri semua, kita satu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa di sorga, yang disembah Abraham, Ishak, Israel, yang kekal selama-lamanya setia kepada kami. Kami selalu mengecap kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menolong kami dalam ibadah ini. Dan kembali kami menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Semua jemaat Tuhan di Kota Makassar ini, bahkan semua anak-anak Tuhan yang punya kesempatan untuk mengakses untuk siaran ibadah ini dimanapun berada, berkatilah mereka. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam segala rencana, Engkau kiranya campur tangan. Tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuntun bimbing kami selalu ya Tuhan. Dan kami mohon kepadamu juga Tuhan, Engkau juga memberkati semua kegiatan program sepanjang minggu ini yang berlangsung di Korop Makassar ini. Terima kasih buat hamba-hambamu yang telah melayani ibadah ini. Terima kasih bagi saudara Eben Hondro yang telah melayani Tuhan lewat semua fasilitas dan alat untuk menyiarkan acara ini dan mengatur semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, juga hamba-hambamu yang melayani kami percaya Engkau memberikan upah surgawi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong kami jika kami dalam kelemahan tubuh kami sedang dalam kurang sehat, sakit, jamah, sembuhkan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Kami serahkan segenap hidup kami ini hanya kepada Engkau saja. Engkau saja satu-satunya yang kami andalkan untuk menyelamatkan kami, menolong kami, dan memberikan segala berkat yang sempurna dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kehidupan dalam damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.